Mulai ya? Siap ya? Ya. Cek cek mic. Oke. Iya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ada di segmen cerita dalam cerita. Saya tidak tahu cerita kali ini apakah lucu ataukah sedih. Karena sebenarnya ceritanya ini agak di luar nalar. Nah, kali ini kita kedatangan tamu seorang yang dulunya seorang pendakwah. Yang saya kenal beliau seorang pendakwah dan benar-benar ada di jalur keagamaan ya. Tapi pertemuan beberapa hari yang lalu dia bercerita kepada saya bahwa dia ex narapidana. Nah, apakah ini lucu atau menyedihkan saya tidak tahu, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Nah, ini saya manggilnya apa, Bas? Mas, Ustadz atau apa cocoknya? Terserah. Oh, Mas aja ya, Mas. Ya, Atau oke. kalau pendakwah kan pastinya panggilannya Ustadz atau apa gitu kan dulu ya. Karena Siap. sekarang sudah mengatakan ex Ya, narapidana, siap. kayaknya takut untuk dipanggil Ustadz gitu ya, atau gimana ya? Ya, bukan masalah takut, Mas Faru. Iya, iya. Artinya panggilan itu kan tergantung dari fashion kita. Oh gitu. Orang kalau sudah dipanggil Ustadz kan keilmuannya memang cocok untuk itu. Tapi dulu sempat dipanggil Ustadz. Sepertinya iya. Dulu sempat dipanggil Ustadz ya? Sempat kayaknya. Ya, alhamdulillah. Eh, ceritanya gimana, Mas? Dulu saat sampean menjadi pendakwah, sampean pasti selalu membenci jalan itu. Iya. Bahkan tidak boleh mengetahui ada jalan itu. Kenapa sekarang jalan itu harus dilalui? Apa yang terjadi selama ini, Mas? Ya baik, Mas Faru, gini. Sebenarnya untuk panggilan itu kan bebas ya. Bebas, bebas. Nggak terlalu apa ya, nggak terlalu formal. Mau dipanggil Ustadz, mau dipanggil Mas, mau dipanggil apa aja terserah kan gitu. Oke. Nah, kalau mana mengenai ex narapidana ini kan karena memang melakukan sebuah kesalahan sehingga saya harus menjalani hukuman dan alhamdulillah hukuman itu sudah saya lewati gitu loh. Kasus apa, Mas? Ya, kasus penggelapan. Kasus penggelapan ya. Ya Allah. Ya. Terus sebelum pada kasus penggelapan, ya kan, pasti ada jalan sehingga harus melakukan hal itu. Sebenarnya apa yang terjadi, Mas? Karena saya dengar waktu itu jenengan sudah berkeluarga juga ya. Benar. Sekarang posisi Sudah pisah. pisah ranjang atau Sudah cerai gitu. oh sudah cerai ya. Nah, itu sebelum menjalani melakukan hal penggelapan itu apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Ini bukan apa-apa teman-teman, agar kita siapa tahu saat kita ada di posisi itu kita bisa menghindarinya atau mencari solusi agar kita tidak melalui atau tidak mengikuti jejak langkah yang kurang baik. Ya. Ya baik. Jadi gini Mas Farouk. Saya memang dulu sempat salah jalan. Oke. Salah jalan artinya berawal dari ini sebenarnya diawali dari sebuah pinjaman uang ya. Sebuah pinjaman uang yang larinya ke OJK ya waktu itu. Pinjol ya. Pinjol terus kemudian saya tidak bisa membayar dan akhirnya selalu merasa kurang ya. Pinjolnya itu buat kebutuhan atau apa, Mas? Waktu Kalau itu, boleh tahu, Mas. Untuk dana yang dari pinjol itu sendiri, saya karena memang suka dalam hal dagang waktu itu ya. Oh, dagang ya. Dagang terus gagal, akhirnya utang numpuk gitu kan. Utang numpuk, kita harus berpikir lagi gimana cara nutupnya utang kan gitu kan. Nah, setelah utang itu tertutup, ternyata masih ada utang lagi kan gitu. Nah, namun yang membuat saya akhirnya merasa bahwa hari ini saya merasa bahwa
saya tidak cocok dalam hal mendidik. Kalau jenengan tadi sebut bahwa saya dulu pernah dipanggil Ustadz. Ustadz Iya, gitu kan ya. Ustadz. Iya, iya, iya. Itu saya merasa tidak cocok untuk hari ini. Karena apa? Karena saya dulu sempet ya, saya paling nggak suka yang namanya alkohol, Mas Farouk. Oh, gitu. Iya. Iya, betul. Sekarang Kalau sekarang ya, pernah mencicipi. Iya, iya, bukan iya. hanya mencicipi, saya menikmati. Oh, iya, 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 iya. Pernah menikmati. Iya, Ya, iya. termasuk perempuan, ya kan. Kalau dulu hal yang ini saya cerita ya, Mas Farouk. Ya, ini cerita dalam cerita segmennya, Mas. Jadi kita bebas menceritakan apa yang terjadi. Ya, gitu ya. Siap, siap. Jadi gini ceritanya. Saya dulu itu punya teman, ya, saya nggak nyebut nama nih, ya. Ya, nggak apa-apa. Saya punya teman. Pada saat itu dia satu tempat sama saya, satu kos sama saya, masih zamannya mahasiswa dulu. Oke. Ya. Pada saat itu insya Allah ada orang 6 sampai 5 sampai 6 lah. Dan di situ ada salah satu teman saya membawa minuman yang beralkohol. Oke. Nah, pada saat itu saya kelihatan teman-teman itu apa ya, selain ada yang mengeluh pusing dan lain sebagainya, akhirnya saya marah waktu itu. Marah sama si temen yang membawa alkohol. Mabuk itu ya? Ya, si mabuk tadi. Iya, pemabuk itu. Iya, iya. Lah, pada saat itu langsung saya usir dari tempat itu. Oh. Karena memang waktu itu saya mendapatkan amanah satu rumah itu kita suruh ninggalin dan bersihin. Hanya itu aja kan gitu. Dan amanah itu kita jaga. Akhirnya dengan ada perilaku yang seperti itu saya usir. Namun yang membuat saya apa ya? Akhirnya kok saya malah di tahun itu insya Allah di tahun 2012 itu. 2012. Iya, 2012. Lama banget ya kejadian itu ya? Ya lumayan 2012. Terus pada saat pandemi tahun berapa itu pandemi? 2019-an lah. 2019 ya. 2019 saya menikah. Setelah menikah saya jalani hubungan dengan istri sangat baik. Alhamdulillah. Kan? 2020 itu sudah mulai ada ujian, kalau orang bilang ujian keluarga sih mungkin ya. Ujian keluarga, terus ketamakan saya juga waktu itu keluar, selalu kurang uang gitu kan. Oh gitu. Gitu. Nah, dari situlah kemudian saya berteman bebas. Oh, jadi pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Iya. Ceritanya gitu. Jadi awal mulanya nyentuh dunia gelap, dunia yang kurang baik itu karena efek pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Tidak bisa mengontrol diri dengan lingkungan yang baru ya. Benar. Waktu pandemi itu bagi saya ya nggak ngaruh sebenarnya. Kalau untuk jalanin keluarga saja kan gitu. Iya, iya betul. Tapi ya namanya manusia selalu kurang, selalu pengen dianggap wow oleh teman-temannya, oleh keluarganya dan lain sebagainya. Akhirnya gaya hidup pun akan berubah kan gitu. Ya, ada timbul rasa congkak ya, rasa ria apa bahasanya itu? Ya nggak tahu lah. Ingin dipuji ya. Iya ingin seperti dipuji itu. ya. Betul. Ada rasa ingin dipuji. Betul sekali. Waktu itu memang apa ya? Saya itu selalu pengen punya uang yang lebih sehingga saya lari kepada suatu kehobian saya di masa kecil. Jadi saya hobi memelihara seekor burung merpati. Oh, merpati ya. Oke. Ya. Burung merpati itu kan memang saya kecil itu di Madura ya. Saya kecil di Madura, terus di sana ada lomba. Jadi burung yang diadu itu, diadu itu. Ya paham. Burung apa namanya? Burung merpati ya. Itu. Nah, itu saya coba memelihara itu di salah satu tetangga desa. Tetangga, kalau di kota mungkin tetangga gang sebelah gitu kan. Oh gitu ya. Memelihara merpati itu. Nah, disitulah terjadi sebuah pengalaman yang sebenarnya saya tidak suka. Saya tidak suka itu artinya judi lah, Mas. Oh, perjudian. Ya. Jadi merpati ini bisa dibuat sebagai perjudian. Ya, betul. Kalau istilah di tempat saya itu merpati
tong. Artinya lebih dulu siapa nih antara merpati apa Satu dengan yang lainnya, gitu kan. Lebih dulu mana nyampe ke rumahnya gitu kan. Oh. Nah, itu memang apa yang namanya waktu itu saya memang hobi terhadap merpati, perlombaan merpati gitu kan. Tapi dengan ada embel-embel judi itu tadi yang akhirnya membuat saya hancur gitu. Oh, jenengan terjerumus dengan perjudian. Perjudian itu. Akhirnya jenengan terjerat pinjol. Pinjol. Oh, bukan semerta-merta ngapunten Mas. Siap. Tadi kan di awal jenengan bilang itu karena suka berdagang dan sebagainya. Iya, awalnya memang seperti itu. Awalnya berdagang. Berdagang. Cuman dalam posisi perdagangan itu sambil dagang sambil memelihara burung. Ah, betul. Gitu ya. Betul. Biar tidak salah paham Mas. Benar. Ya. Berdagangnya bagus. Berdagangnya bagus, betul. Perjudiannya yang kurang bagus. Ini nggak hanya itu Mas Faruk. Gimana? Jadi setelah saya hobi dan berkawan dengan teman-teman penjudi ini kan ya, itu arahnya langsung apa ya? Suka karaoke juga waktu itu. Oh, gitu loh. Mas. Gimana? Sebelumnya ya, saat jenengan yang orang yang notabene sebelumnya pendakwah, saat terjun ke dunia merpati, ada nggak waktu itu jenengan kepikiran ingin mencoba menyelami dunia ini sambil berdakwah? Ada nggak kayak gitu? Ada. Jadi gini, di lingkungan kita itu adalah lingkungan yang mohon maaf, artinya masih banyak anak-anak atau remaja-remaja itu yang tidak sekolah. Betul. Ya kan? Jadi memang pada saat itu walaupun tanpa sekolah mereka harus bekerja. Gitu. Terpaksa dengan keadaan. Ya kan ya, harus bekerja kan begitu. Ya. Nah, dari situ saya juga mencoba untuk membangun sebuah usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan ya, contoh kayak akikah. Oh, jadi kayak semacam penyaluran akikah atau penyediaan hewan kurban ya gitu. Betul. Itu juga yang ngerjakan teman-teman ini gitu loh. Yang ngerjakan si orang-orang kampung ini. Gitu. Pemberdayaan. Jadi waktu itu jenengan masih dalam dunia bisnis, walaupun sempat dalam dunia perjudian, jenengan juga masih bisa melibatkan teman-teman dalam pemanfaatan ya. Benar. Pemberdayaan. Benar. Ya. Alhamdulillah. Terus padahal itu bagus loh Mas. Iya. Kenapa kok bisa sampai kalah? Ya, iman jenengan kok bisa kalah? Ya karena mungkin satu hal yang menurut saya itu kayak judi itu ya. Judi itu kan tidak ada yang tahu menang dan kalah. Oke. Mengadu nasib pada yang paling dibenci ya. Kalau yang saya tahu dulu pernah saya tahu bahwa itu mengadu nasib itu tidak boleh oleh Allah kan gitu kan. Termasuk salah satunya judi itu. Gitu kan. Ya. Cuma yang pada saat itu memang saya lebih pada orang yang suka mabuk. Oh, waktu itu sudah posisi suka alkohol ya? Iya, awalnya nyoba-nyoba, tapi kan akhirnya nyaman dengan status itu gitu. Nyaman dengan itu maksudnya. Yang awalnya nyoba-nyoba sekalian ingin berdakwah, ternyata kalah dengan keimanan kita. Benar. Ternyata berdakwah dalam dunia itu tidak segampang yang dibayangkan ya. Benar. Iya, kalau iman kita gak kuat, kita bisa terjerumus. Sepakat. Lebih parah ya. Sepakat. Ya seperti itu. Jadi memang arahnya saya waktu itu satu memperkaya diri, mungkin salah niat ya, memperkaya diri. Kedua, kalau dibilang niat dakwah ya juga ada niat dakwahnya. Oke. Karena apa? Karena memang paten ketika mereka yang tidak bekerja, tidak sekolah itu masih usia-usia belasan tahun loh. Seharusnya mereka masih ada yang di SMP, masih ada yang di SMA, mereka tapi masih ikut kita. Itu ada nilai kayak sholatnya ada. Tapi Mas Faruk, yang membuat saya akhirnya terus berada dalam dunia kelam ini, saya selalu setiap minggunya itu pergi untuk karaoke itu loh. Sampai sewa perempuan juga? Iya, jelas itu. Gimana rasanya? Iya. Saya jadi penasaran. Iya. Iman kita setipis tisu. Iya, oke. Jadi gini, waktu itu memang
Saya awalnya diajak, bukan saya pure yang mengajak gitu, bukan. Oke. Saya awalnya diajak, terus diberikan apa namanya wanita penghibur itu, Oke. diberikan wanita penghibur itu, ya kan? Nah dari situ saya mempunyai daya tarik. Tapi posisi waktu itu jenengan masih berstatus beristri. Iya, beristri saya. Oh, secara tidak langsung jenengan mengkhianati istri jenengan. Iya, kalau dibilang saya cinta sama si wanita penghibur ini enggak. Oh enggak, jajan ya, bahasanya Aduh, jajan ya. aduh. Suka jajan. Enggak juga. Alhamdulillah saya tidak sampai ke sana ranahnya. Gitu. Hanya sebatas dia menemani saya minum, Oke. terus menemani saya nyanyi gitu aja. Oh gitu, tidak sampai jajan ya. Dalam artian nggak sampai hubungan yang kurang baik gitu ya. Nggak sampai. Tidak ada perasaan di situ ya. Betul. Ya. Tapi memang yang membuat saya paling menyedihkan itu saya tidak bisa memberikan apa-apa sama istri dan ibu saya, Mas. Ya. Itu. Gara-gara ingin memberikan sesuatu sehingga terjun ke dunia itu. Itu. Ingin membuktikan kepada keluarga Betul. bahwa kita bisa layak dipanggil seorang anak atau seorang suami gitu. Ya. Apakah ada tuntutan, Mas? Kalau boleh tahu. Maksudnya dari istri jenengan atau dari ibunya jenengan bahwa jenengan harus ngirim uang sekian atau Enggak ada. Enggak ada ya? Nggak ada, hanya saja kan memang saya di keluarga itu adalah anak pertama, istri juga anak pertama. Oh, ini tagline-nya nanti bagusnya beban seorang anak. Wah, gitu ya. Ya. Dari pendawah hingga menjadi ex narapidana. Oke. Ya. Tagline-nya gitu, teman-teman. Ya. Bagus ya. Ya terserah Ya Mas Allah. Faruk lah. Ini kan sekedar cerita kelam ya, Mas. Siap. Cerita masa lalu. Dan jenengan sudah menjalani hukuman berapa tahun, Mas? 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. 2 tahun. Selama 2 tahun di penjara, apa yang jenengan rasakan, Mas? Keterasingan, Mas. Keterasingan. Di waktu di penjara atau di mana? Atau gimana? Iya, jadi gini, sebelum saya di penjara itu saya masih dalam proses pengejaran polisi. Oke, buron. Ya, itu insya Allah terjadi di tahun 2023 awal. Oke. 2022 akhir itu saya masih gencar membantu rental gitu kan, membantu rental untuk menyewakan mobil-mobilnya gitu kan. Oh gitu. Nah, pada saat itu akhirnya di awal tahun 2023 itu saya sudah jadi DPO dari salah satu kepolisian di kota Surabaya. Kota Surabaya. Nah, di masa DPO itulah saya merasa terasing, Mas. Jauh dari keluarga, tidak punya apa-apa. Oke. Ya mungkin tidak punya apa-apa itu kan memang kesalahan saya sendiri. Kesalahan yang sudah pernah saya lakukan pada istri, berkhianat kan, kata Mas Faruk kan. Kopi, Mas. Siap. Kopi. Santai. Oke, kita minum dulu. Santai. Jadi kita ini obrolan jangan terlalu serius, kita santai. Saya minta maaf ke jenengan karena harus mengingat kembali masa-masa kelam itu. Tapi saya hanya ingin menggiring teman-teman, para audiens, para netizen agar tidak atau bisa menghindari hal-hal yang perlu kita hindari kan begitu. Nah, jadi ternyata saat jenengan sudah menjadi buronan DPO ya, daftar pencarian orang ya. Siap. Itu jenengan sudah merasa terasing. Sangat terasing. Iya. Seakan-akan di dunia ini tidak ada teman. Betul. Terus apa yang jenengan lakukan waktu itu? Waktu itu saya malah salah jalan lagi sebenarnya, Mas Faruk, di awal-awal itu. Jadi bulan Januari itu ketika ya masih adalah tabungan ya. Masih ada tabungan awal Januari itu. Saya masih bisa ngekos, masih pindah-pindah kos lah. Karena supaya tidak ketahuan jejaknya kan gitu. Oke. Kan? Nah, itu saya masih menggeluti yang namanya judi. Menggeluti dunia judi.
Alasannya untuk apa? Yang ini bukan ke judi yang kayak merpati tadi, tapi kepada judi online. Oh, judol. Ya, 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 ya. Judi online. Untuk apa itu? Kenapa Ya kok untuk kelanjutan hidup saya lah. Oh, untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup saya. Karena bingung mau mengerjakan apa, mau kerja apa, akhirnya terjerumus lagi dalam dunia Perjudian. apa? Judo. Judol, ya, ya. Itu Waktu DPO berapa lama, Mas? DPO itu 6 bulan sayang. Oh, sejak 6 bulan ya jenengan itu. Jenengan sembunyi selama 6 bulan dari semua orang. Dari semua orang. Termasuk keluarga? Keluarga juga. Jadi nggak ada yang tahu saya di mana, saya kerja apa, nggak ada yang tahu. Oh. Siapapun nggak ada yang tahu teman-teman saya. Selama 6 bulan jalan menjadi DPO, tabungan sudah habis. Tabungan sudah habis. Akhirnya ketangkap. Ya, itu mungkin takdirnya ya. Iya benar. Ya. Ya mungkin teguran dari Yang Maha Kuasa kan gitu. Saya tidak mau bertanya apa yang jenengan alami di dalam penjara. Karena setiap penjara itu punya kisah masing-masing. Siap. Cuman yang saya mau tanyakan, Mas. Sampean bebas ini sejak kapan? Saya bebas bulan 4 habis Lebaran Idul Fitri. Pas. Habis Lebaran Idul Fitri. Hampir 1 tahun, Mas. Hampir 1 tahun ini. Hampir 1 tahun jenengan bebas. Terus gimana respon masyarakat, respon teman, respon keluarga saat jenengan sudah yang dulu seorang dipanggil ngapunten dipanggil ustad. Nah, ternyata sekarang keluar dari napi, keluar dari penjara. Dari napi. Ex narapidana ya kan. Nah, terus tanggapan orang-orang dan perasaan sampean itu seperti apa sekarang? Kalau perasaan saya awal keluar itu, ya mungkin ada beberapa teman yang masih support, gitu kan ya. Support artinya, ayolah kamu berubah. Berubahnya jadi kayak apa? Jadi Power Ranger? Ya lebih baik lah. Oh gitu. Ya. Alhamdulillah saya keluar dari penjara itu betul-betul di dalam saya mendapatkan bimbingan agama dan mengingatkan saya kepada jalur awal saya. Oh, di penjara bahkan ada kayak gitu ya? Bener. Bimbingan rohani dan bimbingan rohani. Betul. Ya. Ini saya langsung sebutkan aja nggak apa-apa nih ya? Gimana? Saya sebutkan rutannya saya. Nggak usah. Perlu ya. Oke. Jadi di salah satu rutan itu memang betul-betul mengajari kita tentang agama ya kan. Terus kemudian di sana saya juga mulai akhirnya berdakwah lah. Kayaknya ini positif deh, nggak apa-apa. Rutan mana, Mas? Di rutan Situbondo. Rutan Situbondo. Loh, jenengan kan Surabaya. Kenapa kok harus di Situbondo dulu? Ya mungkin istilahnya memang ada pelimpahan. Jadi setelah dari rutan itu kita dipindahkan ke lapas harusnya kan, gitu. Nah di lapas itulah baru kita bisa istilahnya hukuman yang di atas setahun itu nggak mungkin ditampung di rutan Surabaya. Tapi lebih ke mana dan sebagainya. Iya imigrasi. Iya paham. Pindah. Dan saya waktu itu dikirim ke Situbondo. Di sana pun juga kita mendapatkan sebuah pengayoman ya. Namanya memang pengayoman yang luar biasa dari Situbondo itu. Mulai dari bakatnya napi, terus mereka keahliannya apa itu ditanggapi Mas Farouk gitu. Nah, jadi seperti itu. Oh, jadi waktu di rutan sudah dikasih siraman rohani sehingga jenengan mengingat masa-masa lalu. Ya. Itu. Terus setelah keluar gimana, Mas? Ya, apakah bisa kembali ke jalan yang lalu, Mas? Wallahu a'lam bishawab lah. Kalau saya dibilang hari ini berat itu karena memang sampean tahu mungkin saya masih banyak tanggungan ke orang ya. Kesalahan-kesalahan di masa lalu. Hutang-hutang masa lalu ya. Hutang masa lalu. Ya, saya minta doanya juga dari Mas Farouk. Ya, teman-teman juga bantu doa. Gimana? Semoga bisa segera kelar, selesai sama teman-teman yang pernah saya salahi itu tadi gitu. Posisi sekarang lagi kerja atau gimana? Saat ini udah 1 tahun kan keluar dari penjara. Oh iya, oke. Jadi waktu awal keluar itu saya masih coba komunikasi sama keluarga. Oke. Ya, lebih baiknya gimana nih, saya baru keluar penjara, saya bilang gitu. Balik ke rumah enggak, saya malu Mas Farouk.
saya nggak mau pulang awalnya. Ke rumah istri? Ya kan udah cerai kan kita. Oh, cerainya pas gimana itu? Cerainya pas saya DPU Mas Farouk. Oh, waktu DPU sudah cerai, belum di penjara. Ya, biar beruntut aja sebenarnya ceritanya. Oke, jadi memang kalau perceraian itu di 2023 akhir Januari kan gitu. Cuman aku taunya waktu itu pakai nomor yang saya sembunyikan dari orang tua sebenarnya. Cuman karena saya rindu Orang tua dan suasana keluarga gitu kan. Akhirnya hubungin orang tua dan orang tua menyampaikan bahwa kamu udah digugat cerai sama istri kamu dan dia berusaha menguatkan saya. Wah, kalau dibilang waktu itu saya kacau, sangat kacau karena saya sangat mencintai istri saya. Ya. Gitu. Kacau Mas Farouk. Sekarang istri gimana kabarnya? Mantan istri sekarang. Iya, Nggak tahu. Ya, tahu. Ya, semoga mantan istri juga mendengarkan, melihat, menonton cerita beliau. Ya. Terus pasti ya setelah menjadi ex tidak semudah dulu lagi ya. Benar. Perjalanannya itu. Untuk bertahan hidup, untuk diterima kembali itu pasti sangat susah ya. Betul. Terus langkah-langkahnya gimana, Mas? Untuk sementara ini memang saya masih lebih pada percaya bahwa Tuhan itu masih ada gitu aja. Iya, percaya. Tuhan masih ada. Tuhan itu masih ada dan walaupun sampai hari ini saya masih belum bekerja Mas Farouk. Belum. Ya, Sejak keluar dari penjara belum bekerja. Sempat kerja. Sempat kerja di pabrik mainan itu bulan 5. Bulan 6 saya keluar karena faktor ya mohon maaf, artinya kerjaan ini 12 jam tanpa ada istirahat. Nah, kalau ada, ini kan shift-shiftan nih. Ya. Kalau shift siang, shift pagi sampai sore itu saya harus melepas yang namanya sholat asar. Sholat duhur. Sholat duhur kan masih ada istirahat. Oh, pasti istirahat ya. Istirahatnya cuman 30 menit. Kan bisa dijamak, Mas. Ya aslinya kan bisa dijamak, tapi waktu itu saya masih menata hidup saya. Artinya saya pengen sholat ala waktiha katanya orang-orang itu kan. Iya. Ala waktiha itu azan, bahkan kalau ada kiroah itu pertanda alarm bagi kita untuk sholat sebenarnya kan. Iya. Hanya saja azan itu yang baru kita udah mempersiapkan untuk menjawabnya. Itu yang saya tahu Mas Farouk. Ya, nggih Mas. Jangan begitulah, itu kan di masa lalu. Iya. Jadi ilmu masa lalu kan masih ada. Iya kan. Sebenarnya ilmunya bermanfaat. Cuman karena imannya setipis tisu, kalah dengan hembusan angin yang begitu kuat. Betul. Ya, kita hanya bisa bantu mendoakan, Mas. Ya, semoga ada jalan keluar dari setiap kebingungan ini. Amin. Dan semoga tidak kembali ke jalan yang kurang baik. Insyaallah. Itu aja. Kita saling mendoakan. Kita tidak tahu besok kita akan menemukan angin seperti apa. Tapi mari kita saling mendoakan semoga kita bisa menjalani kehidupan masing-masing dengan baik ya. Ya mohon maaf, sebelum saya ketemu Mas Farouk. Jadi kemarin sebelum saya ketemu Mas Farouk itu saya sebenarnya malu sebenarnya mau ketemu sampean Mas gitu. Oh, malu ketemu sama saya? Ya, iya. Kenapa? Padahal saya tidak biasa malu-maluin deh. Ya kayak gitu. Kita kan mungkin status hari ini beda. Maksudnya gimana itu? Ya gini, bagi kami yang ex narapidana ya. Kadang kita berpikir itu bisakah kita diterima kembali ke keluarga aja? Oh gitu ya. Ada pesimis dalam diri ya. Betul. Jadi ada ketakutan parno ya. Benar. Bisa nggak kita diterima? Terus apa hubungannya dengan saya? Masa masih takut? Iya kan mungkin kita dulu berteman baik. Iya. Terus kemudian sekarang sampai harus tahu bahwa saya ini ex narapidana, kira-kira masih mau berteman nggak sama gua? Oh gitu ya. Berarti selain saya mungkin ya aku nggak tahu. Teman-teman jenengan banyak yang menghindari ya. Bisa jadi. Apa jenengan sudah mencoba atau gimana? Enggak. Apa saya yang pertama? Mas Farouk orang keberapa ya? Kelima kayaknya. Kelima. Baru kelima yang dihubungi jenengan. Betul. Yang ketemu sama jenengan. Betul. Dari kelima selain saya, 4 orangnya gimana responnya? Responnya ya
ada rasa takut, ada Oh, ada rasa kehati-hatian ya ya jadinya. istilahnya kita ini kan narapidana Pak gitu loh. Oke. Kalau saya bawa atau berteman dengan orang ini, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan keluarga saya memandang saya, mungkin seperti Oh itu, begitu. ya kan? Ya akhirnya daripada saya harus berteman dan mereka sembunyi-sembunyi dari keluarga, mending saya tidak berteman. Oh begitu. Ya ya, ya. Inti pembicaraan kali ini eh apa ya? Mewah belum tentu senang, tapi bersyukur itu pasti senang. Jadi teman-teman, jangan sampai merasa ada keinginan untuk tampak mewah. Padahal kita sendiri tidak senang dalam hal itu. Upayakan kita apa adanya agar kita tidak terjerumus seperti ceritanya Mas Bila tadi. Jangan sampai gara-gara, apalagi tidak ada tuntutan ya, apalagi ingin menyenangkan keluarga kita, kita selalu harus mengorbankan masa depan kita. Ya, kita tetap jujur kepada keluarga kita bahwa keadaan kita sekarang lagi merintis begitu. Bukan pewaris. Bukan pewaris ya. Oke, cukup sekian cerita dalam cerita kali ini. Semoga cerita tadi sedikit memberikan motivasi atau inspirasi kepada teman-teman agar tidak melakukan hal-hal yang kurang baik. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kopinya. Siap.